Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda, memberi informasi Islami untuk menambah pengetahuan Anda hari ini. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada masa Nabi Sulaiman, ada seorang laki-laki yang berusaha menghindar dari kematian. Pada suatu hari, malaikat maut Israel datang menghadap Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Tiba-tiba Israel menajamkan pandangan dan mengarahkannya kepada seorang lelaki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman. Namun tak lama kemudian Israel pergi. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapa dia?" "Dia adalah malaikat maut," jawab Nabi Sulaiman. Laki-laki itu kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat dia selalu melirik kepadaku. Aku menjadi sangat takut, jangan-jangan dia hendak mencabut nyawaku. Selamatkan aku dari cengkeramannya." "Bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkanmu?" tanya sang Nabi. "Anda suruh saja angin untuk membawaku ke negeri India. Mungkin saja dengan begitu dia akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku," jawab laki-laki itu. Kemudian Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin untuk menghantarkannya sampai ke ujung negeri India dalam waktu sekejap saja. Saat itu juga angin segera melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh sang Nabi. Sesampainya di sana malaikat maut kemudian mencabut nyawa laki-laki itu. Setelah itu malaikat maut kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi kemudian bertanya, "Kenapa tadi Anda melirik kepada laki-laki itu dengan tatapan yang tajam?" Malaikat maut menjawab, "Aku merasa sangat heran. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri India. Namun keberadaannya saat itu sangat jauh dari negeri itu, hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu ku cabut nyawanya di negeri itu pula, sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah Nabi Sulaiman itu ditulis dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusini. Sahabat Islamiyah, kisah ini memberitahu kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap manusia tidak bisa menghindar dari takdir kematian, karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia yang takut akan datangnya kematian, ia mungkin bisa hanya berdiam diri di rumahnya untuk menghindar dari kematian. Namun jika telah tiba saatnya ditentukan kematian kepadanya, niscaya malaikat maut akan mendatangi tempat di mana ia akan mati di tempat tersebut. Sahabat Islamiyah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Nabi Sulaiman, namun ia tetap seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman sedang memantau para jin bekerja. Para jin itu tidak berani menoleh ke arah Nabi Sulaiman. Di saat Nabi Sulaiman sibuk mengawasi para jin bekerja, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Jasadnya masih berdiri dan disangga oleh tongkatnya. Para jin mengira Raja Sulaiman masih mengawasi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Kemudian, Allah memerintahkan rayap untuk memakan tongkatnya. Sebagian dari tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap-rayap selama beberapa hari. Pada saat bagian yang dimakannya semakin banyak, tongkat itu pun menjadi rusak dan patah. Jasad Nabi Sulaiman pun tersungkur dan terhempas ke bumi. Nabi Sulaiman pun berkata, "Allah tidak akan merusaknya selama aku masih hidup. Kamu yang pada wajahmu terdapat kebinasaanku dan kerusakan Baitul Maqdis." Kemudian Nabi Sulaiman mencabut pohon tersebut dan menanamnya di dinding miliknya. Selanjutnya, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan berdiri salat seraya bersandar pada tongkatnya dan meninggal dunia tanpa diketahui oleh setan. Saat itulah setan-setan yang sedang bekerja untuk Nabi Sulaiman karena takut Nabi Sulaiman akan keluar dan memberi hukuman pada mereka, berkumpul di sekeliling mihrab, sedangkan di depan dan belakang Nabi Sulaiman terdapat dinding. Setan yang ingin mencabut pohon Al-Harubah berkata, "Bukankah akan menjadi kuat jika aku masuk dan keluar dari sisi itu?" Maka setan itu pun masuk dari sisi tersebut hingga keluar dari sisi yang lain.
Setan yang berjalan di mihrab itu tidak melihat maupun mendengar suara Nabi Sulaiman alaihi salam yang berada di dalam mihrab, dan setan tersebut malah terbakar. Hingga setan itu kembali berada di Baitul Maqdis dan tidak terbakar lagi. Ia lalu melihat Nabi Sulaiman telah jatuh dalam keadaan wafat. Setan tersebut lalu keluar dan memberitahukan pada orang-orang bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka pun membuka pintu dan mengeluarkan Nabi Sulaiman, lalu menemukan tongkat yang telah dimakan oleh tanah, dan mereka tidak mengetahui sejak kapan Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka lalu menaruh tanah di atas tongkat tersebut, sehingga tanah itu memakannya siang dan malam hari. Akhirnya, mereka memperkirakan bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia sejak 1 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.